Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bang. Siap, thank you. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik ya, terima kasih sudah diundang akhirnya ke podcast Kosman. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas yang sangat menarik nih, yaitu tentang kuliah tidak hanya soal eksistensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama ulun Muhammad Iqbal dari bidang sosial keagamaan Forum Silaturahmi Mahasiswa periode 2023-2024. Selanjutnya yaitu perkenalan dari narasumber yang luar biasa ini. Oke, sekilas ya. Iya. Nama Miftah Farhan MPD. Kalau di Kosma itu angkatan 2015. Oh, iya. 8 tahun yang lalu lah, sudah panjang perjalanan gitu. Setelah dari kampus lulus 2019, itu langsung S2, kemudian selesai 2021, dan syukurnya kurang lebih 3 bulan setelah S2 langsung dapat diterima kerja kayak gitu di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Alhamdulillah. Jadi sekarang sibukannya memang dosen lah, dosen muda. Gitu. Untuk dulu kayak jurusan apa, Bang? Jurusan pendidikan bahasa Inggris di Tarbiyah Perguruan angkatan 2015. Sampai S2 ya, Bang? Sampai S2 sama. Linear di pendidikan bahasa Inggris. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kuliah tidak hanya soal eksistensi. Yang dimana nih, Bang, mahasiswa sekarang nih yang seperti Bang ketahui, bahwasanya mahasiswa sekarang ini kayak banyak nih masuk ke perkuliahan cuma ikut-ikutan saja nih, atau hanya gaya-gayaan saja di sosial media, sehingga dia masuk ke kelas itu, Bang, hanya duduk diam saja, terus mau copy paste makalah yang diberikan tugas oleh dosennya, Bang, sehingga mendapatkan nilai IPK tinggi tadi. Nah, lalu dia merasa dia mendapatkan nilai IPK tinggi tadi, dia sudah melaksanakan tugas mahasiswanya dengan benar nih, Bang. Nah, jadi pendapat Pian tentang mahasiswa sekarang kayak bagaimana, Bang? Oke, kalau memang dalam proses dia baru masuk kuliah ya, itu memang pasti ada. Artinya kalau kita baru masuk atau menginjakkan kaki di perkuliahan itu, kadang memang masa transisi dari SMA ke perkuliahan itu jelas terlihat sebetulnya. Karena kan bisa kita sebutkan masa SMA itu masa pencarian jati diri. Nah, bukan berarti kemudian dia lulus SMA dia tahu jati dirinya. Nah, itu terlihat atau tergambar dari misalkan bahwa jurusan yang dia pilih itu bukan jurusan yang dia minati. Kemudian bisa jadi itu hanya pilihan orang tua, atau jadi itu jurusan yang banyak dipilih orang. Nah, kalau itu terjadi, sebetulnya memang masih diwajarkan ya, karena mereka belum ada beban untuk memilih jurusan apa, minat juga belum jelas mau kemana. Jadi kalau di tahun-tahun pertama perkuliahan itu jelas terjadi. Nah, cuman yang perlu diingat bahwa kuliah itu ada kurang lebih 4 tahun lah ya normalnya, atau lebih dari itu. Proses perkembangannya memang harus terlihat. Artinya kalau di tahun pertama dia memang seperti mahasiswa pada umumnya, masih mengerjakan tugas seperti yang diperintahkan, atau bahkan mengerjakan seadanya. Yang penting IPK bagus, hadir tanpa memikirkan yang lain. Nah, maka itu perlu dirubah di tahun-tahun berikutnya. Kalau ada yang mahasiswa nih, Bang, yang terlanjur yang masuk jurusan yang seperti Abang terang tadi itu, bagaimana, Bang, cara mengubahnya itu, Bang? Ya, karena kalau memang kita di jurusan itu dipilihkan ya, itu yang kadang ribet, karena kita tidak ada minat sama sekali untuk masuk ke jurusan itu. Lain halnya kalau kita ada sedikit kebisaan, misalkan ya saya di prodi atau jurusan bahasa Inggris, karena backgroundnya pondok pesantren, jadi memang kemampuan bahasa Inggris itu cukup lah untuk dikembangkan. Jadi ada bakat di situ, jadi bisa diarahkan. Nah, yang bermasalah kan dia tidak punya bakat. Misalkan nih, dia tidak tahu bakatnya, masih tanya dia punya bakat tapi tidak tahu bakatnya. Atau dia waktu di SMA dia bukan SMK. Kalau SMK kan jelas jurusannya apa tuh. Nah, kalau SMA kan umum. Nah, dan dia tidak kenal minatnya, maka itu kemudian akan muncul biasanya lah di tahun kedua dan ketiga. Karena tahun kedua dan ketiga itu mata kuliah yang kita ambil itu sudah mulai spesifik ke jurusan. Nah, harusnya kalau sudah dia mempelajari materi itu dengan
sebagus yang dia mampu, minat itu akan muncul, setidaknya minat dulu. Karena kan dia minat itu kan dia punya keinginan untuk belajar lebih dari orang pada umumnya. Ya. Nah, setelah dia berminat di situ, bakat itu akan keluar. Jadi memang karena bisa dipaksakan bahwa dia pertama kali masuk harus tepat sesuai dengan jurusannya. Itu akan terasa di semua mahasiswa baru. Nah, itu. Oke bang. Mungkin sambil minum dulu ya bang. Ya, sambil. Terima kasih bang. Mungkin kita berpindah nih ke organisasi. Ya. Kita nih masuk ke perkuliahan. Tujuan pertama ini untuk kuliah nih bang. Ya. Terus dia masuk organisasi. Lalu dia ini membelakan nih demi organisasi. Lalu dia tuh kayak lambat. Kuliah. Kayak lambat kayak lulus kuliahnya bang. Padahal kan tujuan pertamanya itu kayak kuliah. Nah itu bagaimana bang? Pendapat dia? Sebetulnya ya, kalau kita mencari ukuran mana yang lebih bagus antara yang lulus cepat tapi tidak aktif organisasi, Ya. atau dia lulus lambat tapi aktif di organisasi, Ya. sebetulnya itu bukan pilihan yang bagus ya, karena kita menghilangkan kemungkinan kita bisa dapat keduanya kayak gitu. Ya. Kita bisa lulus cepat, organisasi cukup aktif masih tidaknya. Nah cuman kadang kalau mengukur keberhasilan dengan lulus tepat waktu juga tidak sepenuhnya betul ya. Ya. Karena kadang ada sesuatu yang harus kita capai dulu sebelum lulus. Ya. Ini kalau kita sadar ya bahwa kita perlu capai sesuatu nih sebelum lulus. Nah kalau target itu kita punya, kemudian kita memutuskan untuk menghabiskan masa kuliah selama 5 tahun misalkan 10 semester, dan kita dapat tujuan itu, maka bisa dibilang itu sudah cukup sukses. Ya. Jadi indikatornya kalau ada yang pertanyaan tentang lebih bagus tepat waktu atau lambat sedikit target organisasi, itu adalah tergantung tujuan. Kalau tujuan kita itu bukan, misalnya ya, kalaupun kita lulus tepat waktu dan kita masih tidak ada bayangan mau apa, mau lanjut S2 bingung, misalnya anak ekonomi, Ya. mau lanjut bekerja juga bingung karena belum ada minat. Ya. Nah maka tuntutan untuk lulus tepat waktu itu belum pas, karena dia belum ada gambaran. Karena dia misalkan 3,5 tahun lulus dan bingung mau apa, itu malah jadi blunder ya bagi dia sendiri. Dia sudah kehilangan teman karena dia lulus lebih dulu dari yang lain. Kemudian dia tidak ada arahan mau kemana. Nah jadi indikator dia pas atau tidak itu tujuannya. Kalau tujuan kuliahnya adalah IPK bagus, maka capai itu. Kemudian kalau tujuan organisasinya adalah punya jabatan, maka capai itu. Ya. Jadi kalau kita bicara kuliah dan organisasi itu sesuaikan dengan tujuan pribadi sebetulnya. Kalau keduanya tercapai dalam masa kuliah berapapun lamanya, maka sudah pas. Nah itu indikator yang dipegang biasanya. Artinya kita sesuai tujuan malah. Iya, tujuannya apa? Kayak masuk organisasi sesuai tujuan malah. Betul. Nih kayak dengar kabar nih, Pian ini kan sebagai apa tuh kayak KKN di Malaysia nih. Terus kayak lulus ya 3,5 tahun Ya. dan terus menjadi pres muda nih di Winakasari Banjarmasin. Itu tuh kayak bagaimana bang? Kayak perjalanannya bang? Oke, kalau dibilang berat tidak ya, lebih ke menantang sebetulnya. Mantap. Karena semester 6 ya, saya mencalon itu di semester 6. Artinya perkuliahan itu sudah padat-padatnya karena sudah mulai masuk ke seminar proposal. Ya. Dan itu memang pengalaman pertama, dan sebelumnya tidak pernah ada memang presiden mahasiswa itu maju di semester 6. Nah cuman itu jadi pengalaman baru ya, makanya tantangannya juga lebih berat sebetulnya. Nah tapi satu-satunya yang bisa kita atur adalah kita dan orang-orang yang membantu kita. Jadi lebih kepada manajemen waktu untuk kita pribadi dan manajemen orang, manajemen sosial. Kita bekerja sama dengan siapa? Ya. Karena kan itu jabatan sosial ya, dia melingkupi banyak orang kayak gitu. Jadi walaupun jabatan itu ada di saya memang, tapi untuk arahan bekerjanya ya tetap semua. Nah di samping memang kesibukan jabatan itu, kemudian juga ada, karena waktu itu KKN di Malaysia itu di bulan Mei kalau tidak salah ya, baru setengah tahun menjabat, dan itu syukurnya bulan puasa. Ya. Nah bulan puasa ini ada banyak kegiatan.
kegiatan itu paling cuma buka puasa bersama Ya. dan menghadiri undangan-undangan UKM. Artinya itu bisa diwakilkan lah ke anggota-anggota. Jadi tidak terlalu urgent untuk harus stay dimanapun gitu. Nah jadi memang kalau terkait waktu kemudian manajemen personalia istilahnya anggota di DEMA itu memang itu yang bisa dimaksimalkan satu-satunya. Ya. Karena tuntutan kuliah itu ada, tuntutan jabatan di UNIF juga ada, tinggal kita yang bisa memposisikan diri gitu. Nah, itu sih. Berarti waktu PMKKN dengan sekarang yang kayak sebelumnya tuh kayak apa tuh namanya sedang menjabat menjadi pres Iya. di DEMA. Oh. Baru setengah tahun menjabat sebetulnya. Berarti sedang kayak sedang menjabat langsung KKN di Malaysia. 3 bulan habis menjabat baru KKN. Karena kan kalau biasanya ya dulu kepengurusan di DEMA itu di bulan-bulan pertama masih belum terlalu banyak proker. Entah itu masalah keuangannya agak terlambat cairnya, kemudian terkait rancangan kerja yang belum final. Nah jadi memang lebih banyak waktu itu aktif setelah bulan puasa justru menjelang PBAK. Kemudian kegiatan, karena kegiatan itu memang kami porsikan lebih banyak di semester ganjil, setengah tahun terakhir. Nah itu, karena di situ yang momen paling mudah untuk mengumpulkan anggota. Kami semester 6, ini banyak semester 6 nih pengurus, walaupun ada semester 8 beberapa yang senioran masuk di pengurusan. Nah, cuman porsinya memang harus diatur seperti itu dari awal. Sudah dipikirkan konsekuensinya nih dengan kesibukan kuliah, dengan kesibukan KKN dan PPL 2 lah kalau di Harbiah. Oke bang. Mungkin kita lanjut nih ke perkuliahan lagi nih bang. Ya. Saya nih bang di kelas tuh sering kayak melihat kayak kawan-kawan sudah jarang membawa buku. Bahkan saya sendiri pun terkadang kayak jarang gitu nah bang. Kayak menulis di buku lebih membawa HP Ya. atau kayak dipoto apabila materinya tuh itu tuh bagaimana bang cara kita kayak mengimplementasikannya di teknologi itu bang, karena kan teknologi sekarang sudah berkembang bang. Ya. Kalau terkait pemanfaatan teknologi ini cukup dilema ya, karena itu sangat bergantung pada siapa yang pakai. Artinya teknologi itu sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan positif negatifnya lah. Nah, menentukan apakah itu kemudian menjadi nilai positif kan tergantung pemakai. Kalau bicara buku itu memang ya tidak bisa kita hindarkan bahwa sekarang lebih banyak orang membaca buku digital ketimbang Iya, buku fisik lah. sering tuh bang. Entah itu masalah dia ribet membawa, artinya tasnya sudah di bak laptop lah ibaratnya. Ya. Sama buku yang berat-berat kan lagi naik. Nah, cuman yang perlu dijaga adalah kalau kita konteksnya adalah membaca buku, maka kembali ke tujuan bahwa kita membaca itu untuk mencari informasi lah setidaknya, atau mencari pengetahuan untuk dibagikan ke teman-teman misalnya. Nah, selama esensi itu tidak hilang ketika kita membaca secara digital, maka asumsinya itu tetap bagus dilakukan. Hanya itu kan cuma mempermudah, dia cuma berganti media aja dari yang buku fisik berubah ke digital atau PDF biasanya. Nah, jadi selama dia masih dapat ilmu itu, kemudian masih bisa disebarkan kepada orang-orang, maka asumsinya masih dia tidak masalah sebetulnya kalau masalah buku digital itu. Bahkan mulai sekarang mahasiswa nih sudah kayak banyak malas mulai kayak membaca itu tuh efeknya kenapa bang? Kalau bicara malas membaca ini kayaknya hampir 90-80% ya dari sekian banyak orang itu memang malas membaca. Karena kan ya fakta kita tidak bisa menampik bahwa literasi kita masih serendah itu sebetulnya kalau mau diukur. Yang membuat orang kebanyakan, termasuk saya lah, yang membuat kita itu kadang malas membaca karena kita tidak punya tujuan. Kita akan membaca, biasanya lah sederhananya kita akan membaca buku atau setidaknya kita akan membuka buku itu ketika ada kewajiban, ada tuntutan, entah itu membuat makalah, itu bisa tiba-tiba rajin ke perpus aja tuh. Karena buku misalnya ada nih, dapat yang PDF berbayar misalnya, tiba-tiba aktif aja ke perpus. Sama kayak saat mengerjakan skripsi sama, tiba-tiba anak seharian di perpus saja, karena ada kewajiban itu. Nah, jadi yang memang harus dicari adalah kita kenapa jadi harus membaca? Artinya kita punya urgensi apa untuk membaca buku-buku ini? Nah, selama kita bisa menyadari itu, tanpa paksaan kita akan membaca. Nah, kemudian yang
juga bermasalah yang rumit adalah bahwa itu kan bisa bergantung hobi. Kalau orang sudah tidak ada hobi sama sekali di membaca itu tidak bisa dipaksa. Kecuali memang tuntutan yang kewajiban. Artinya kemauan untuk membaca itu bisa tidak ada bagi orang yang tidak hobi. Nah bagi yang memang hobi ya dia pasti akan membaca dimanapun, kapanpun kayak gitu dengan cara apapun. Nah kadang yang kita yang tidak hobi ini untuk setidaknya kita biar tidak ketinggalan informasi lah ya, itu dengan memprioritaskan apa yang harus kita baca sesederhana untuk keperluan hidup kita, keperluan hubungan kita dengan masyarakat. Nah kalau kita tahu posisi itu, kita akan tertarik, setidaknya tergerak untuk membaca. Nah karena ada arahan untuk ke situ. Nah itu kalau membaca. Berarti kita kayak sering kadang membaca itu antara tidak ada tujuan yang malah Ada tujuan, memang bingung aja apa yang dibaca sedang. Kalau beda kalau orang minat kan, dia punya minat dan dia akan membaca apapun yang baru-baru misalkan. Itu pasti kalau bagi orang hobi. Kalau kita berbicara ke organisasi ini bang, seandainya kita nih lebih memilih untuk fokus kayak kuliah aja bang. Cuman tadi tuh tepat waktu nulis kuliah sedang ada organisasi itu tuh lebih baik bang. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi lah, saya berani bilang itu cukup merugikan sebetulnya ya. Kalau kita memutuskan untuk aktif kuliah saja nih, organisasi ya bahkan tidak sama sekali lah. Nah kalau tidak sama sekali itu justru merugikan. Karena yang dia cari di perkuliahan itu tidak selengkap yang akan dia gunakan waktu bekerja. Karena saya sudah bekerja, itu sangat terasa kayak gitu. Waktu pertama kali saya bekerja, ini sangat terasa kenapa organisasi itu tiba-tiba penting. Manajemen kita berargumen dengan orang, artinya kita punya sesuatu untuk disampaikan, dan agar orang itu tertarik dengan argumen kita itu dapatnya dari organisasi malah. Karena perkuliahan itu bisa dikatakan sekreatif apapun polanya, cenderung masih monoton. Kalaupun ada 1-2 mata kuliah yang secara metode, secara proses pembelajaran yang menarik, itu tidak semua. Hanya sekitar paling 10-20% dari semua mata kuliah. Artinya kebanyakan mata kuliah itu monoton dengan pola diskusi, tanya jawab. Nah, sedangkan hal-hal di luar itu kan kadang dieksplor di kuliah dengan waktu 2 SKS, 3 SKS, bahkan 8 semester kayak gitu bisa kita dapat. Nah, sisanya itu kan pasti kita dapat di organisasi. Nah, jadi itu juga sebabnya kenapa sekarang waktu saya pertama kali bekerja, bahkan setengah tahun pertama saya bekerja itu cukup banyak dibebankan dengan tugas-tugas tambahan sebagai seorang dosen baru kayak gitu. Karena dipercaya dengan background yang saya punya, dengan kinerja yang saya kerjakan di pekerjaan kayak gitu. Nah itu kan semua kita dapat waktu organisasi malah. Nah itu jadi dampaknya memang tidak sekarang ya. Lulus 3,5 bagus lah, ibaratnya IPK bagus, 3,5 bagus. Anggap dia dapat pekerjaan pun bagus. Nah setelah dia bekerja atau setelah dia aktif di luar kampus itu yang akan keluar dampaknya. Nah itu sebetulnya harus dipikirkan. Oke bang. Karena mahasiswa pasti kayak beranggapan nih malah kayak apa ini aja masuk organisasi ya, kayak mengalih aja. Iya. Jangan mengalih habis duit. Nah duit gimana? Padahal banyak malah yang didapatkan di organisasi malah. Iya. Artinya tenaga, waktu, bahkan uang yang kita keluarkan itu tidak sepadan dengan skill yang kita dapat. Karena itu berdampak selamanya kayak gitu. Artinya entah untuk kegiatan kita iuran, kemudian untuk mencari proposal atau mengantar proposal jauh-jauh, itu kan bukan itu yang diukur, tapi kita dapat apa pengalamannya kayak gitu yang bisa dipakai. Gitu. Kalau kita kayak bicara tips nih bang, supaya kita ini seimbang nih dengan kuliah dengan organisasi itu bagaimana bang? Oke. Tapi kita masuk banyak ya ditanyakan soal ini, karena orang langsung melihat ke pengalaman. Kuliah 3,5 tahun bisa, kemudian dengan jabatan setinggi itulah di kampus. Yang selalu saya jawab, mungkin akan kembali ke jawaban di awal, bahwa itu tergantung tujuan sebetulnya. Artinya waktu kita di tahun-tahun pertama perkuliahan, itu memang sudah harus di-set. Kalau kita memang sudah tertarik dengan satu organisasi atau berapapun organisasinya, pastikan kita punya tujuan pribadi yang harus kita bawa di situ. Karena tujuan organisasi itu pasti dapat sudah. Artinya kita masuk ke situ kan kita dibimbing, dibekali dengan pengetahuan banyak tentang organisasi, itu pasti dapat. Nah yang bermasalah kalau kita tidak punya tujuan pribadi. Artinya selama
4-5 tahun kita kuliah misalkan, apa yang mau dicapai. Nah, kalau kita sudah berani mencapai itu dan kita bisa menyatakan bahwa kita sudah mencapai itu, maka sudah kita anggap berhasil. Artinya cukup sampai situ, jangan menambahkan tujuan baru setelah itu tercapai. Artinya dari awal sudah harus di-set, misalkan kalau di organisasi targetnya adalah menjadi pengurus di UNIF aja misalkan. Kalau sudah itu tercapai, maka sudah selesai masalah organisasi. Masalah kedua atau topik keduanya kan di perkuliahan. Kita mau dapat apa di perkuliahan? Kalau targetnya adalah IPK, bukan masa kuliahnya, kejar IPK itu. Tapi kalau targetnya memang masa kuliah yang secepat mungkin, entah faktor keluarga lah, misalkan bayar SPP ditanggung masih, artinya cukup membebani keluarga lah kalau makin lawasnya. Nah, maka kejar itu 3,5 tahun. Nah, kalau kita sudah punya target di masing-masing ini, karena dua dimensi paling besar di perkuliahan itu cuma dua lah, kuliah, organisasi, kecuali bekerja. Nah, bekerja ini kadang hanya muncul bagi special case orang-orang tertentu aja yang dapat konteks bekerja. Karena misalkan dia tulang punggung keluarga, ayahnya sudah tidak ada misalkan, artinya dia satu-satunya menghidupi keluarga. Nah, jadi masalah bekerja ini kemungkinan besar lah itu akan menghapus keduanya sudah, karena orientasinya kan untuk orang di luar kampus, untuk keluarga bahasanya itu sangat personal. Tapi kalau masalahnya cuma organisasi dan perkuliahan, itu bisa diseimbangkan sesuai dengan tujuan yang kita set di awal tadi. Iya, jadi jangan lepas dari tujuan itu. Nah, itu biasanya yang selalu saya sampaikan poinnya. Berarti tadi untuk supaya seimbang nih antara organisasi dan kuliah harus memiliki tujuan yang awal tadi Bang. Iya. Selanjutnya nih Bang, apa sih sebenarnya apa tuh peran dan fungsi sebagai mahasiswa itu Bang sendiri? Kalau kita bicara peran dan fungsi mahasiswa lah, itu memang dari sekian mungkin sudah banyak materi yang disampaikan terkait itu. Satu-satunya yang menurut saya masih berdampak sampai sekarang, bahkan setelah kita lulus lah, bahwa kita itu merupakan satu unsur dari sekian banyak masyarakat yang bertugas untuk mengontrol untuk perubahan. Artinya bahwa kita nanti akan hidup di mana, ini sudah bicara di luar kampus lah. Kalau di kampus sudah pasti tugas sebagai mahasiswa kan. Karena yang tugas atau peran kita sebagai mahasiswa itu akan lebih muncul setelah kita lulus bahkan. Kepekaan kita terhadap kondisi sosial itu pertama. Kemudian dari kepekaan kita itu apa yang bisa kita kerjakan. Artinya kan kita punya fungsi untuk mengontrol sosial dan membuat perubahan setidaknya. Cuman karena porsi kita masih sebagai sarjana misalkan baru lulus dengan kemampuan kita yang masih terbatas, memang tidak banyak perubahan yang bisa diharapkan gitu. Tapi setidaknya kita mencoba mengarah ke sana. Entah itu kita kolaborasi dengan orang, dengan masyarakat misalkan. Artinya perubahan yang bisa kita ciptakan di tengah-tengah masyarakat itu adalah kita yang menginisiasi. Walaupun bukan kita yang menciptakan. Bagus lagi kalau memang bisa ya. Artinya setelah kita lulus sarjana, kita lanjut sebagai S2 misalkan menambah tingkatan ilmu kita misalkan pengetahuan. Nah, baru kita bisa berperan lebih banyak. Tapi dengan porsi kita yang misalkan baru lulus dengan pengaruh yang tidak signifikan, setidaknya kita mengontrol kemudian berani untuk bersuara dengan media apapun yang kita punya ya. Entah sesederhana melalui media sosial, kemudian mengajak teman-teman terdekat. Artinya kita cukup dengan membuat orang sadar bahwa ini ada masalah loh. Artinya masalah-masalah yang kadang tidak terekspos di publik, itu kita yang mencoba mengarahkan orang. Setidaknya biar orang tahu. Karena bisa jadi dari sekian banyak orang yang melihat aktivitas kita di media sosial atau dimanapun itu, orang itu punya peran yang lebih besar daripada kita. Jadi dia yang ambil peran. Nah, jadi kita memang bisa berfungsi sebagai orang yang membuat perubahan itu, atau sebagai orang yang menginisiasi perubahan melalui kolaborasi dan sebagainya. Nah, itu memang yang harusnya bisa dikerjakan oleh semua mahasiswa ya kalau sudah jadi lulusan ya. Ya. Mungkin nih pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Tadi kan sudah banyak nih berbicara organisasi tentang perkuliahan. Mungkin ini cara pengimplementasiannya nih Bang kepada masyarakat nih, karena kan sudah jadi kuliah nih selama 4 tahun dan sudah berorganisasi dan kita pun akan kembali lagi nih kepada masyarakat. Itu bagaimana Bang cara pengimplementasiannya? Nah, memang pertama ini bicara konteks kalau kita sudah kembali ke masyarakat ya. Satu hal pertama yang harus kita
cari tahu atau kita pastikan dulu adalah kapasitas kita mau sampai mana. Ya. Kalau kita merasa cukup dengan kapasitas sebagai sarjana, artinya harus lulus nih. Ya. Kita nggak bicara orang yang nggak ada lulus, kan? Ya. Kita bicara orang yang berhasil menyelesaikan perkuliahannya dan punya gelar sarjana. Ya. Apa kapasitas yang mau kita bawa ke masyarakat? Ya. Kalau itu dirasa cukup untuk kita aktif di masyarakat terdekat, misalkan di kelurahan, di kecamatan kita, tempat kita tinggal, maka sudah cukup untuk kita terjun dan aktif di situ. Cuma kalau kita merasa itu masih kurang, kemudian sesuatu yang kita kerjakan itu masih belum maksimal, maka tingkatkan kapasitasnya. Ya. Entah dengan kita ikut pelatihan, tidak harus kuliah ya. Ya. Karena kuliah S2 itu memang pilihan sebetulnya. Tidak semua orang harus memilih itu. Karena kita bisa meningkat secara kapasitas, kompetensi, keahlian itu dengan berbagai media. Tidak harus selalu S2 gitu. Nah kemudian setelah kita memutuskan untuk mau apa, entah meningkatkan kualitas tadi atau cukup dengan kapasitas yang sekarang, baru kita bisa menentukan kita mau mengarah ke siapa, target masyarakat yang kita tuju. Kalau kita merasa lebih berdampak dengan lulus sebagai S2, artinya kita bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa baru ini, maka itu peran yang dimaksimalkan. Jadi peran yang akan kita bawa ke masyarakat itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, gitu. Biar itu maksimal. Artinya tidak hanya atau tidak sama seperti lulusan pada umumnya lah. Ya. Jadi kita punya dampak yang orang ingat, oh ini lulusan dari kampus Winatasari misalnya. Nah itu yang memang harus dicari tahu memang dari sekarang ya, persiapan kita untuk lulus tuh kayak apa. Oke Bang. Mungkin nih ada sedikit nih saya closing statement nih Bang. Kayak pesan-pesan untuk para kami mahasiswa nih Bang. Oke. Satu pesan yang bisa saya sampaikan ya pada seluruh mahasiswa, siapapun yang nonton ya, tidak harus mahasiswa UIN, bahwa selama kita menjadi mahasiswa, entah kita masih semester 2 atau sudah bahkan semester akhir, kembali kepada tujuan yang akan kita capai apa, itu dulu. Bahwa kita akan segera lulus setidaknya, atau dalam beberapa tahun kemudian kita akan lulus. Pastikan bahwa tujuan yang sudah kita set di awal itu terdetek, dia sudah sampai mana, tercapai atau belum. Kemudian kapasitas kita meningkat atau belum. Karena hanya di masa perkuliahan ini kita difasilitasi dengan mudah untuk meningkat, entah secara emosional, secara spiritual, secara intelektual. Nah karena di momen-momen kita menjadi mahasiswa ini perkembangan kita tuh sangat disupport. Karena kalau sudah lulus kan kita masing-masing. Kalau mau hidup ya bekerja, kalau mau meningkat kapasitasnya pilih S2 atau bekerja di mana, pelatihan dan sebagainya. Artinya itu kembali ke masing-masing kalau sudah lulus. Nah di saat perkuliahan ini kita punya dosen atau pembimbing akademik, kita punya teman-teman sebaya yang berproses bersama. Nah maka manfaatkan semua lingkup sosial itu untuk kita memaksimalkan atau mengoptimalkan masa perkembangan. Karena lagi-lagi tadi kan saya bilang bahwa orang yang baru kuliah itu tidak serta-merta dia punya jati diri, karena dia akan mencari itu di masa proses dia berkuliah. Kalau sampai dia selesai kuliah masih belum tahu jati dirinya, nah itu yang bermasalah kan. Artinya bingung nih anak jadi apa, kemudian bulik kemana, bergawe apa, itu kan masih harusnya sudah tidak ada pertanyaan itu kalau sudah lulus. Nah jadi itu yang harus kita cari, karena kita memastikan bahwa transisi kita dari masa kanak-kanak di sekolah menengah atas SMA itu ke perkuliahan itu jadi mahasiswa tuh berasa bedanya kayak gitu. Nah artinya itu yang harus kita cari dalam masa proses perkuliahan, jangan sampai tertinggal kayak gitu. Karena bila sudah lulus orang nggak peduli, orang langsung menjudge, oh ini kali bisa ya sudah jangan dipakai. Nah itu yang kita hindarkan. Jadi sebisa mungkin kita mengoptimalkan perkembangan kita. Jadi kalau orang itu melihat kita sebagai alumni salah satu kampus di Kalsel misalkan, kita berbobot, oh kita bisa dimanfaatkan untuk perkembangan di masyarakat. Nah jadi itu harapannya memang agar orang melihat kita sebagai satu sosok yang ditunggu. Nah itu yang harus kita cari dalam proses perkuliahan. Oke Bang, mungkin nih sampai sini aja Bang pertemuan kita kali ini, dan ulun mengucapkan terima kasih banyak nih atas ilmu-ilmunya. Semoga kami para mahasiswa dapat mengimplementasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Saya Muhammad Iqbal, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Pos Mantas.